Berikan contoh tentang label, jenis judul label. Boleh apa aja. Kamu unduh dulu, Rozi, materinya. Pak, kalau seperti ini judulnya Vivo luncurkan HP terbarunya gitu, Pak. Itu termasuk label tidak? Termasuk, tapi vulgar banget. Vulgar itu dalam artian kasar banget, abang-abang judulnya dibilang label itu harus disebutkan mereknya, nggak perlu. Ya. Artinya nggak perlu sampai sevulgar itu, nggak perlu sampai senyata itu gitu ya. Judul label itu harus menyebutkan merek, nggak perlu gitu. Jadi kalau kamu bilang salah satu merek HP meluncurkan produk gitu, ya itu belum label memang ya. Tapi juga kalau misalnya menyebutkan merek itu juga terlalu vulgar. Jadi gimana jalan tengahnya? Ya. Supaya gini, karena kalau kita wartawan menuliskan sesuatu yang berbau iklan, ya itu kita kena semprit gitu. Karena kalau iklan ya harusnya ditulis iklan, ya. Jadi kalau kamu baca tulisan yang seolah iklan, kalau memang ternyata isinya iklan, itu di dalamnya harus di akhirnya itu harus ada tulisan ADV gitu ya, singkatan dari advertorial gitu, iklan ya. Nah kalau nggak ditulis itu, maka kita akan dapat semprit nih dari Dewan Pers misalnya, bahwa media kita memuat tulisan yang sebenarnya adalah iklan ya. Gitu ya Mika. Jadi coba tolong dicari yang lebih halus Mika. Rozi udah bisa belum? Sebentar Pak, saya masih mendownload materinya, lagi loading Pak. Oke, yang lain ada yang mau kasih contoh label? Kalau menyebutkan seperti ini judulnya gimana Pak? Halo Pak. Ya silakan. Ya. Founder Scarlett Whitening menggandeng Apa nggak? Iya, apa? Founder Ya. apa tadi? Founder Scarlett Whitening menggandeng EXO untuk membintangi iklannya. Itu gimana Pak? Ya makanya tadi Kak jelas. Apa tadi tanya? Founder Scarlett Whitening menggandeng EXO. Ya. Founder Apa? Itu nama yang saya tanya. Iya. Itu founder apa? Yang kamu Scarlett Whitening Pak. Labelnya. Itu nama apa? Kayak label kosmetik. Oke. Ya tadi saya bilang ke kita. Meskipun dia tidak menyebutkan perangan kosmetiknya gitu. Tadi kan kita menyebut Vivo ya, sama. Jadi coba cari kata yang lebih halus ya. Oke, saya berikan contoh. Selama pandemi ya, Kota Hujan menerapkan ganjil genap. Bukan. Iya Pak. Oke. Alasannya Nita kenapa bilang iya? Karena Kota Hujan itu Bogor. Jadi itu kan keterangan tempat. Iya. Jadi saya nggak bilang itu Bogor, tapi saya gunakan aliasnya. Saya menggunakan labelnya bahwa Bogor itu dilabeli sebagai kota hujan. Maka yang saya sebut labelnya.
Dan orang tidak paham, meskipun saya tidak menyebut Bogor, tapi yang dimaksud adalah Bogor. Karena kota hujan sudah identik dengan Bogor. Sampai sini jelas? Jelas? Ada yang bertanya? Silakan yang mau bertanya. Jadi judul label itu satu, ya, memuat ya kata selain Bogor, selain kota hujan ada juga kota pelajar. Maka kalau kita sebut kota pelajar, itu orang udah paham bahwa yang dimaksud adalah Jogja. Nggak perlu disebut Jogja, tapi disebut kota pelajar pun orang sudah paham bahwa yang dimaksud adalah Jogja. Ya. Yang kedua, ya, sebaiknya menggunakan, ya, jadi semua yang menjelaskan tentang nama, baik nama orang, nama tempat, nama apapun, ya, itu sudah termasuk judul label. Ya. Jadi tadi kan yang saya gunakan nama tempat. Sekarang yang kita gunakan misalnya nama orang. Penulis habis gelap terbitlah terang, bla 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 bla. Yang saya maksud adalah R.A. Kartini. Good, ya. Karena nama dia sudah dilabeli dengan judul bukunya. Paham ya? Pak, kalau untuk juga bisa basi kan ya Pak? Kenapa? Juga bisa basi, misalnya saya menggunakan kata ini. Ratu Dangdut hadir pada acara AMI Award gitu misalnya. Bagaimana Pak? Karena kan misalnya kalau Ratu Dangdut itu dikenal orang itu Ratu Stacy. Nah, itu basi tidak Pak? Soalnya kan kadang ada juga yang pergantian gitu kan ya, pergantian Ratu Dangdutnya. Itu bagaimana Pak? Oke. Hampir saya kejebak ya. Kejebaknya gini. Saya pikir yang basinya adalah soal awardnya gitu ya. Karena award yang sekarang bisa jadi basi ya setelah muncul award yang berikutnya kan gitu. Ya, tapi ternyata pertanyaan kamu bukan itu. Iya. Oke. Julukan itu nggak ada pengganti kecuali kalau gelar. Paham ya? Alias atau julukan itu nggak ada penggantinya kecuali gelar. Kalau Ratu Dangdut sebagai gelar bisa jadi berganti. Tapi kalau dia sebagai julukan tidak. Sampai sampai Elvi-nya meninggal pun, sampai Elvi-nya tidak ada pun, julukan Ratu Dangdut tetap ada pada dia. Paham nih Kak? Oh iya paham Pak. Berarti sama halnya dengan ayam jantan dari timur. Kayak gitu ya, dia nggak ganti. Iya paham Pak. Tapi kalau Ratu Dangdutnya itu gelar, apalagi misalnya hasil awards gitu ya, hasil pemilihan, ya dia akan basi. Misalnya Putri Indonesia ya Pak, kalau itu akan basi. Dia akan basi. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Sama halnya dengan jabatan ya Pak. Misalnya kita nulis judul jabatan misalnya Wakil Gubernur Jawa Barat tanpa menambahkan embel-embel tahun seperti 2021 atau apanya, itu bisa basi ya Pak ya? Kecuali ditambahkan tahunnya gitu ya Pak ya? Betul. Ya, jadi sesuatu yang memang ada masanya itu jadi basi gitu ya. Kecuali memang kita sebutkan tadi tahunnya. Jadi contohnya gini, kalau saya sebutkan Soekarno Presiden RI, pertanyaannya basi nggak? Basi Pak. Good, ya. Maka saya harus sebutkan mantan Presiden RI, gitu kan? Jelas jadinya nggak basi. Tapi kalau sebut Presiden RI aja, sekarang udah bukan dia, gitu.
Jelas ya? Jadi sesuatu yang ada masanya akan menjadi basi. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Nanti kalau misalnya suatu saat nanti idola itu udah pensiun, udah bubar, itu nggak bakal bisa nonton. Silakan. Kalau nggak ada, jelas ya sudah. Yang dimaksud dengan label, jenis judul label, jelas ya. Tolong bacain jenis judul berikutnya apa? Setelah label. Setelah label itu yang kelima, direct address atau judul yang langsung kepada masalah. Oke, ya. Judul yang direct address itu jelas banget, ya, gampang banget. Karena prinsipnya adalah dia menjelaskan apa sih isi tulisan dari judul itu, gitu, ya. Jadi prinsipnya cuma menjelaskan apa manfaat tanaman kumis kucing, maka isinya itu pasti tentang manfaat tanaman kumis kucing, bukan yang lain. Iya Pak, iya. Ya. Iya, Pak. Jadi judulnya itu menunjukkan apa sih isi tulisannya, gitu. Jelas ya? Itu disebut sebagai jenis judul direct address. Soalnya, silakan. Ada? Oke, kalau nggak ada, jenis judul berikutnya pertanyaan ya, betul. Halo. Iya Pak. Iya, Pak. Oke. Ya. Nah, banyak orang sering salah kaprah bahwa pertanyaan itu harus ada tanda tanya. Tidak. Pertanyaan itu prinsipnya adalah jenis judul yang membuat pembaca atau menimbulkan rasa ingin tahu pembaca atau membuat pembaca penasaran, ya. Jadi kalau istilah kamu itu ada kepo aja, kepo banget gitu ya. Nah, dua-duanya itu bisa dibuat oleh jenis judul pertanyaan, baik kepo aja maupun kepo banget. Iya Pak, iya. Jelas? Iya Pak. Jadi jenis judul pertanyaan itu nggak harus ada tanda tanya, juga nggak perlu atau nggak harus ada kata tanya. Kata tanya itu ya misalnya mengapa, bagaimana, ya, siapa, gitu. Itu kata tanya, ya. Jadi jenis judul pertanyaan adalah judul yang menimbulkan rasa ingin tahu atau penasaran pada pembaca. Dah. Jadi kalimat positif pun perlu bisa menjadi jenis judul pertanyaan. Siapa bisa kasih contoh? Kalimat positif yang menjadi jenis judul pertanyaan. Dek, bentar ya. Kamu. Oke, lanjut. Siapa yang bisa kasih contoh jenis judul pertanyaan yang menggunakan kalimat positif? Ada? Siapa yang bisa? Halo. Iya, Pak.
Ya, siapa yang bisa kasih contoh bikin judul jenis pertanyaan tapi menggunakan kalimat positif? Contohnya gini, mungkin gini ya Pak, anak buruh tani mengenyam pendidikan sampai S2 di negeri Paman Sam. Oke. Itu gimana Pak? Gimana yang lain? Sudahkah menimbulkan rasa ingin tahu? Gimana Dita? Apa Pak? Ya boleh lah. Gimana Mita? Kalau saya kepikirannya seperti ini, kombinasi perkuliahan, sebuah tantangan atau hambatan, atau solusi. Kayaknya ada yang kepotong nih oleh sinyal. Ulang. Apa Mit? Ulang dong. Kombinasi perkuliahan. Halo? Iya. Halo Pak? Ya, kombinasi perkuliahan terus apa? Secara online dan offline, sebuah solusi atau tantangan. Buah solusi atau tantangan itu nggak ada tanda tanyanya. Ada nggak? Tidak Pak. Oke, saya tanya sama Dita sekarang. Tidak ada tanda tanyanya dan kami. Oke, saya tanya sama Dita sekarang. Dit, menurut kamu yang punya Melan gimana? Menimbulkan penasaran nggak? Kalau menurut saya sih nggak terlalu ada masalahnya Pak, karena juga judulnya terlalu panjang, terus juga paling kalau misalnya menimbulkan pertanyaan tuh pasti di titiknya apa siapa dan gimana caranya dia bisa sampai S2 gitu di Paman Sam. Itu sih Pak menurut saya. Oke, terima kasih Dita. Sekarang menurut Yuna, kalimat judulnya si Mita menimbulkan penasaran nggak? Menimbulkan penasarannya tuh antara solusi dan tantangannya itu Pak. Jadi udah sebenarnya dari judulnya tuh sudah dijawab, tapi masih ada rasa penasarannya seperti itu. Masih ada rasa penasarannya. Oke. Cuma memang intonasi Mita juga salah ya, Mit. Intonasi kamu itu tetap menukik di ujungnya sehingga seolah-olah itu menjadi kata tanya gitu, mempunyai tanda tanya gitu ya, Mit. Oke. Iya Pak. Jadi ya prinsipnya adalah untuk Melan, kamu belajar buat kalimat yang pendek Melan. Belajar memadatkan apa yang kamu pikirkan supaya yang kamu tampilkan itu tidak sepanjang gitu ya yang biasa kamu sampaikan. Artinya apa? Judul kamu bisa jadi menimbulkan rasa ingin tahu, tapi kalau terlalu panjang ya itu akan membosankan ya. Betul kata Dita bahwa judul kamu itu memungkinkan orang bertanya gimana caranya dia bisa S2. Tapi karena judul kamu panjang, orang udah nggak tertarik lagi. Ya Melan. Nah makanya judul-judul di media online itu yang panjang-panjang itu, sesungguhnya yang kemudian merasa tertarik dengan judul yang panjang di media online adalah orang yang memang nggak punya kerjaan gitu lah. Kenapa? Karena dia sanggup membaca sampai habis tuh judul. Ya, atau memang kuota dia banyak, atau memang dia punya waktu luang gitu. Tapi orang-orang yang kayak kita, yang sangat sibuk dan sangat banyak kegiatannya, itu akan merasa bosan duluan. Paham ya? Gitu. Jadi sekali lagi ya, apapun bisa membuat
judul itu kemudian menciptakan rasa ingin tahu, ya. Nah, untuk Mika, judul kamu itu positif betul, tapi tadi cara pengucapan kamu yang salah sehingga. Nah, kalau sudah merupakan sebuah perbandingan, itu otomatis menimbulkan rasa ingin tahu, ya. Ya. Iya. Jadi itu trik kamu gitu. Membuat penasaran dengan cara membandingkan solusi atau tantangan, kan gitu. Ya. Good, bagus gitu. Nah, tapi hati-hati cara pengucapannya, karena kalau kamu liar, intonasi itu sangat perlu, ya. Jadi intonasi itu juga akan menentukan pemahaman orang lain gitu. Good. Jadi 2 contoh itu sudah cukup mewakili ya, atau masih ada yang kurang mengerti, kurang paham, kurang jelas? Ada? Bapak, Hmm. kalau contohnya gini, ikan ini hidup di antara 2 alam, itu termasuk Bapak? Ikan itu alam. Ikan ini hidup di antara 2 alam, Oh, misalnya ikan ini. gitu, Pak. Saya luruskan ya. Yang pertama, jangan gunakan kata ini di dalam judul. Karena ini menjelaskan atau butuh penjelasan. Iya apa ya? Iya. Oke. Jadi sebut aja langsung nama ikannya. Ikan apa? Ikan ini kan dia menunjuk. Nah, nunjuknya di mana coba? Gitu ya. Oh, iya. Jadi ikan ini hidup di 2 alam. Belum menimbulkan rasa ingin tahu. Ya, kecuali memang kamu tidak mau menyebutkan nama ikannya. Tapi kalau kamu sebutin orang langsung tahu itu benar atau enggak, ya apa ya? Iya. Jadi kan kalau begitu kan belum menciptakan rasa ingin tahu, orang kamu udah langsung nunjukin kok. Akhirnya judul deklaratif, judul yang mengumumkan. Nah, Iya, jadi lebih ke deklaratif ya. betul. Ya, kalau kata ininya kamu ganti dengan. Nah, kalau kata ini digunakan dalam judul, artinya judul itu ada tick atau decknya, tick lah, gitu kan, ya. Jadi judulnya 2 baris, ada judul kecil di atasnya, gitu loh. Jadi kata ini baru bisa dipakai, tapi sebaiknya tidak. Kata ini atau itu tidak digunakan dalam, karena kata ini dan itu butuh penjelasan. Gitu ya. Ada lagi? Ada? Cukup jelas kan? Judul. Oke, ya. Sekarang berikutnya, judul kutipan ya kalau nggak salah. Betul. Halo? Siapa ini yang lagi? Betul, kutipan. Kutipan itu adalah omongan atau pernyataan narasumber, ya. Nah, kalau judul itu menggunakan pernyataan narasumber, maka dia menjadi jenis judul kutipan. Contoh yang kemarin, Presiden tegaskan bla 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 bla. Ya, isi dari penegasan Presiden itu adalah kutipan omongan Presiden. Gitu. Maka kalau kita menggunakan judul kutipan, jangan lupa siapa orang yang ngomongnya.